Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusmawardani, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2309020062. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh literasi digital dalam kepuasan pembelian di e-commerce Shopee. Literasi digital menjadi sangat penting dalam era digital saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Banyak transaksi yang dilakukan melalui internet hingga menjadikan e-commerce sebagai pilihan utama bagi banyak konsumen dalam melakukan pembelian. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang tersedia melalui teknologi digital. Literasi digital mencakup kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi, mencari dan menemukan informasi, serta mengevaluasi dan menggunakan informasi yang diperoleh. Perkembangan teknologi menjanjikan kemudahan bagi manusia. Semua orang kini dapat mengakses internet dengan mudah, seperti e-commerce Shopee yang kini bisa diakses oleh siapapun, mulai dari anak-anak hingga ibu rumah tangga. Namun, seringkali dijumpai berbagai masalah yang timbul akibat kurangnya literasi digital. Contohnya adalah pelanggan merasa tidak puas setelah membeli produk di Shopee dan bahkan sampai menyalahkan orang lain, padahal hal itu adalah murni kesalahan dirinya sendiri. Penggunaan e-commerce di Indonesia diproyeksi akan terus meningkat. Dilansir dari GoodStats ID, di sepanjang tahun 2023, e-commerce Shopee masih menjadi e-commerce yang paling banyak pengunjungnya. Dari data tersebut, Shopee menduduki peringkat pertama pengunjung terbanyak dengan Q1 sebesar 158 juta pengunjung dan Q2 sebanyak 167 juta pengunjung. Diikuti dengan Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Semakin banyak pengunjungnya, memungkinkan semakin banyak pula masalah yang terjadi, terutama ketidakpuasan pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah kesalahan dari penjual, yang kedua kesalahan pengiriman, dan yang terakhir adalah kesalahan dari pembeli itu sendiri. Namun yang sering terjadi adalah pembeli merasa tidak puas karena bukan dari kesalahan penjual, tetapi pembeli memberikan ulasan yang tidak baik. Contoh kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, itu contoh dari kesalahan penjual. Nah, di sini disebutkan bahwa kecewa banget, pembatasnya tidak dikirim. Jadi gimana nih? Mau direfund uangnya? Tidak. Jangan beli di sini guys, dikirimnya hanya bindernya saja. No trusted seller. Terus yang kedua ada respon penjual sangat baik, kualitas produk sangat baik, tapi custom kurang sesuai, terutama di bagian nama, padahal sudah dikirim data foto request desain buat customnya. Pembatas bindernya tidak dikirim, hanya binder saja. Seller tidak amanah, penipu, kembalikan duit saya. Contoh ini murni benar-benar kesalahan dari penjual, karena penjual tidak mengirimkan salah satu produk yang dibeli oleh pembeli. Untuk kesalahan yang kedua, itu adalah kesalahan dari pihak pengiriman. Dapat dilihat dari contoh, ini ada yang komen, maaf ya kak, kasih 2 poin untuk barangnya bagus dan baik, tapi kurirnya yang rese. Masa memberikan produk sambil gedor-gedor pintu, kurang sopan. Mohon diberitahukan kurirnya nggih kak, supaya lebih sopan dikit. Terima kasih. Tapi untuk barang sama pelayanan penjualnya suka, tapi kurirnya nggak suka. Kemudian ada emot marah. Nah, respon penjualnya sebagai berikut. Kak, kakak sendiri kan yang tulis loh ya, kalau barang sama pelayanan kami kakak suka. Kakak bilang barangnya bagus, berarti aman ya. Kami kan jual produknya ya kak. Tolong yang bijak, kasih penilaian ya perihal produk, bukan kurir. Ya kalau komplain soal kurirnya ya langsung aja ke website kurir ekspedisi itu neng. Kita juga mana kenal sama kurirnya, kan beda cabang, beda kota neng. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa permasalahan yang terjadi karena keterlambatan pengiriman. Ini bukan merupakan kesalahan dari penjual maupun kesalahan produk, tetapi pembeli malah memberikan rating buruk terhadap produk itu dan akan berdampak pada rating produk dan rating toko tersebut. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan pribadi dari pembeli. Nah, di sini ada sebuah komentar suatu produk dan variasinya tertulis 10 ring. Komentarnya, gordanya tidak sesuai, bilang 12 ring, yang datang hanya 10 ring. Padahal jelas-jelas di variasi tertulis tralis 10 ring. Tampilan mengecewakan, kualitas tidak sesuai, cocok untuk pemakaian. Nah, selain pada variasi, juga tertera pada deskripsi produk.
Nah, di deskripsi produk tertulis spesifikasi bahan polister atau cotton disperse atau mikro, ukuran lebar 110 cm, tinggi 220 cm, dan 10 ring. Nah, inilah adalah salah satu contoh dari kesalahan pembeli akibat kurang literasi. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan adanya peran literasi digital. Komplain ini umumnya dilakukan oleh ibu-ibu dan terjadi karena kurangnya literasi digital. Mereka kurang memahami e-commerce seperti fitur COD atau cash on delivery yang berarti bayar di tempat. Ini berarti pembeli harus membayar paketnya apabila paket telah sampai, dan biasanya terdapat tanggal atau estimasi waktu kapan paket itu akan datang. Jadi, pembeli dapat menyiapkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan. Kemudian, agar tidak terjadi kekecewaan karena paket tidak sesuai dengan ekspektasi, sebaiknya pembeli membaca ulasan-ulasan sebelumnya yang ada di produk tersebut. Jangan lupa membaca deskripsi produk, spesifikasi produk, dan bila perlu, tanyakan ke penjual tentang produk tersebut apabila ada yang kurang paham. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara literasi digital dan kepuasan pembelian di e-commerce Shopee. Seseorang yang telah membaca, memahami, dan mengikuti langkah-langkah dalam pembelian di e-commerce Shopee sebagian besar merasa puas. Namun, orang yang kurang dalam membaca, memahami, dan mengikuti prosedur pembelian biasanya akan mengalami ketidakpuasan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.